Pada hari pertemuan dan pengambilan keputusan para tokoh Quraisy itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir, orang Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya." Setelah Jibril menyampaikan wahyu, dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, jangan tidur malam ini di tempat tidur yang biasa engkau tiduri. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan engkau untuk berangkat hijrah ke Madinah." Disebutkan pula oleh malaikat Jibril bahwa untuk pendamping beliau dalam perjalanan hijrahnya, dia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah, Nabi Muhammad bergegas pergi ke rumah Abu Bakar pada siang hari saat cuaca panas. Beliau pergi dengan wajah dan kepala tertutup. Sesampai beliau di rumah Abu Bakar, beliau memanggil nama Abu Bakar dengan lantang. Kebetulan saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di rumah. Maka dengan panggilan Nabi dengan suara lantang, Abu Bakar terkejut karena ia mengenal suara beliau. Ia sangat terkejut melihat kedatangan Nabi SAW yang sedang terburu-buru, karena biasanya beliau tidak pernah datang ke rumahnya atau rumah orang dengan tergesa-gesa dan pada siang hari saat matahari sedang terik menyengat. Segera Abu Bakar merasa bahwa kedatangannya pasti menandakan sesuatu yang penting. Karena itu, ia pun buru-buru menyambut kedatangan beliau. Setelah Nabi memasuki rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau langsung duduk dan berkata kepadanya, "Allah Ta'ala telah mengizinkan saya untuk pergi keluar dan berhijrah dari Mekah ke Madinah." Abu Bakar menyambut, "Ditemani saya ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ya, dengan izin Allah." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis bahagia karena sudah berbulan-bulan ia selalu berharap agar Allah segera mengizinkannya untuk hijrah dari Mekah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ambil salah satu dari 2 unta saya untuk perjalanan engkau." Nabi memilih unta terbaik milik sahabat Abu Bakar yang baru saja dibelinya seharga 800 dirham. Unta tersebut dalam kitab tarikh disebutkan dengan nama Al-Quswa. Selanjutnya, Nabi pulang kembali ke rumah beliau dengan berjalan secepat mungkin. Sedangkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian berkemas dan memerintahkan keluarganya untuk menyediakan apa saja yang dibutuhkan bagi orang yang bepergian jauh. Kedua putrinya, Asma dan Aisyah, sama-sama menyediakan dan menyiapkan bekal yang cukup untuk orang yang bepergian jauh, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Pada hari yang sama, Nabi SAW memanggil sahabat Ali radhiyallahu anhu. Setelah dia datang kepada Nabi, dia diberi beberapa pesan penting, terutama hal-hal yang menyangkut urusan rumah tangga. Antara lain, Nabi SAW memerintahkan Ali bahwa pada malam hari nanti dia bermalam dan tidur di tempat tidur beliau, sambil mengenakan selimut yang biasa beliau pakai setiap malam beliau tidur. Nabi juga memerintahkan Ali agar barang-barang orang lain yang telah dititipkan kepada beliau dikembalikan kepada yang memilikinya. Semua pesan diterima Ali untuk dipatuhi dan dikerjakan. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga memberi pesan kepada putranya Abdullah bahwa setelah kepergiannya, dia coba terus mendengarkan komentar orang Quraisy setiap hari tentang kepergian Nabi, dan setiap sore pergi bersama adiknya Asma ke Gua Thur. Abu Bakar pun memberi pesan kepada pembantunya yang bernama Amir bin Fuhairah agar selama berada di Gua Thur, ia mengembalakan kambing-kambingnya di dekat gua.
agar susunya bisa dijadikan minuman oleh Nabi dan dirinya sendiri. Selain itu, Abu Bakar memberi pesan kepada seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid agar pada hari yang ditentukan ia datang ke Gua Thur, kemudian disuruh menunjukkan jalan ke Madinah bersama Amir bin Fuhairah. Setelah Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada hari itu bersiap-siap, kemudian setelah matahari terbenam dan kegelapan malam datang, serta sahabat Ali sudah berada di rumah Nabi, sekelompok pemuda Quraisy yang telah dipilih dalam rapat mulai datang bersenjata lengkap. Mereka datang didampingi oleh para pemuka dan kepala suku Quraisy sebanyak 100 orang. Kemudian mereka menyebar mengelilingi rumah Nabi dari kiri, kanan, depan, dan belakang. Saat itu, dengan suara pelan Nabi memerintahkan Ali untuk tidur di tempat tidur beliau dan menutupinya dengan selimut. Saat itu, Abu Jahal berteriak dengan maksud mengejek dan menghina Nabi. Dia berkata, Muhammad mengira bahwa jika kita mengikutinya, kita akan menjadi penguasa atas bangsa Arab dan raja atas bangsa-bangsa lain dari negeri-negeri lain. Jika kita mati, kita akan dihidupkan kembali dan dimasukkan ke dalam surga. Di sana, kita akan diberikan makanan enak, wanita cantik, pakaian bagus, perhiasan cantik, dan sebagainya. Dan jika kita tidak mengikutinya, kita akan dibunuh, kita akan dipotong-potong seperti kambing, dan akan diperlakukan sebagai budak olehnya. Setelah kita mati, kita akan dibakar dengan api yang menghanguskan di neraka. Nabi mendengarkan perkataan Abu Jahal, lalu beliau menjawab, "Ya, saya berkata begitu, engkau adalah salah satu dari mereka." Dengan berjalan dengan perlahan Nabi SAW keluar dari rumah dengan tenang. Tidak ada dari mereka yang bisa mengetahui beliau. Sebelumnya, Nabi memberi pesan kepada Ali bahwa ketika Abu Bakar datang agar dia segera menyusul beliau. Ketika meninggalkan rumah, Nabi mengambil segenggam pasir yang kemudian ditaburkan di atas kepala para pemuda yang bertugas menyerang beliau agar mereka tidak mengetahui jalan keluar beliau. Saat itu, beliau membaca, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Berkaitan dengan bacaan Nabi pada saat itu, kita tidak boleh berpikir bahwa pembacaan ayat-ayat ini membuat musuh mengantuk. Tidak sama sekali. Beliau membaca ayat-ayat ini bukan untuk menidurkan musuh. Tidak sama sekali. Namun beliau membacanya karena ayat-ayat tersebut baru diturunkan pada saat itu. Sudah menjadi kebiasaan bagi Nabi, jika beliau menerima wahyu dari sisi Allah, maka beliau membacanya dengan hafal. Hal ini sesuai dengan pernyataan seorang ulama ahli tafsir. Tidak lama kemudian, Abu Bakar radhiyallahu anhu secara sembunyi-sembunyi ke rumah Nabi tanpa sepengetahuan mereka. Setelah dia diberitahu oleh Ali bahwa Nabi telah pergi, dia segera mengikuti perjalanan beliau. Dalam perjalanan, ia bertemu Nabi, lalu mereka berdua berjalan bersama menuju Gunung Thur. Saat itu, Ali kemudian tidur di ranjang Nabi dengan pulas dan ditutupi dengan selimut beliau. Karena itu, jika para pengepung rumah itu mengintip ke dalam rumah Nabi, mereka dapat melihat bahwa beliau sedang tidur nyenyak. Menurut salah satu riwayat, beberapa dari mereka mengintip ke dalam rumah dengan memanjat ke atap rumah.
Ketika dia sedang mendaki, dia mendengar suara seorang anak perempuan menangis. Karena itu, dia buru-buru turun lagi. Begitu sampai berkali-kali. Hal ini karena menurut adat bangsa Arab Quraisy pada waktu itu, adalah hina bagi seorang ksatria membunuh orang lain dengan memasuki rumah orang yang akan dibunuhnya. Juga hina bagi si pembunuh mengganggu keamanan perempuan. Adapun gadis yang menangis tadi sudah pasti salah satu keluarga Nabi SAW yang sedang tidur. Dan seterusnya, mereka mengira bahwa Nabi SAW masih di rumah dan tidur nyenyak. Hingga larut malam, pengepungan rumah menunggu keluarnya Nabi SAW sehingga mereka semua mengantuk dan sebagian dari mereka tertidur di atas pasir. Kemudian setelah Nabi bersama sahabat Abu Bakar melakukan perjalanan ke Gunung Thur, tiba-tiba datang kepada para pengepung seorang lelaki tua yang belum pernah mereka kenal, dan lelaki tua itu berkata dengan suara keras, "Hai orang-orang, apa yang kalian tunggu?" Mereka semua terbangun kaget dan beberapa dari mereka menjawab, "Kami sedang menunggu Muhammad." Orang tua itu berkata, "Kenapa kalian tidur nyenyak? Jika kamu menunggu Muhammad di sini, kalian tidak akan menemukannya." Mereka menjawab, "Kenapa begitu? Bukankah Muhammad masih tidur?" Orang tua itu berkata, Kasihan kalian. Oh, kasihan sekali. Muhammad sudah pergi. Mengapa kalian masih menunggu, wahai orang-orang yang gagah perkasa?" Mereka menjawab, "Tidak mungkin. Kami tahu Muhammad masih tidur di dalam. Kenapa engkau bilang dia sudah pergi?" Orang tua itu berkata, "Kalau tidak percaya, coba lihat kepala kalian, siapa yang menaburkan pasir di kepala kalian masing-masing." Kelima pemuda yang gagah berani dan bersenjata lengkap itu yang ditugaskan untuk membunuh Nabi, kemudian meraba kepala mereka masing-masing dan menatap teman-temannya, dan ternyata memang ada pasir di atas kepala mereka. Mereka menggerutu, "Kurang ajar. Siapa yang menaburkan pasir di atas kepala kita? Ini sangat terlalu." Mereka umumnya tidak mau mempercayai perkataan orang tua itu, sehingga salah seorang dari mereka mengetuk pintu rumah Nabi sekeras-kerasnya sambil meneriakkan nama Nabi, "Muhammad, Muhammad, Muhammad." Begitulah berulang-ulang. Karena di luar rumah ada suara ramai dan ada yang mengetuk pintu dengan keras, Ali radhiyallahu anhu terbangun dari tidurnya. Lalu ia membuka pintu. Dengan suara lembut ia berkata, "Ada apa?" Mereka menjawab, "Muhammad di mana?" Ali menjawab, Saya tidak tahu. Mereka bertanya, "Siapa yang tadi tidur?" Ali menjawab, "Saya yang tidur." Kemudian mereka mengepung Ali dan sebagian dari mereka masuk ke dalam rumah. Mereka berkata, "Ali, di mana Muhammad? Kemana tepatnya dia pergi?" Ali menjawab, "Saya tidak tahu, karena saya sudah tidur sejak sore tadi." Mereka bertanya, Tidak mungkin engkau tidak tahu. Sebenarnya kapan Muhammad meninggalkan rumah?" Ali menjawab, "Saya terus terang saya tidak tahu, karena saya sudah tidur sejak sore tadi." Mereka bertanya kembali, "Wahai Ali, di mana sebenarnya Muhammad sekarang? Katakan yang sebenarnya." Ali menjawab, "Sebenarnya saya tidak tahu kemana perginya." Kemudian mereka berkata sambil mengacungkan pedang terhunus ke wajah Ali, "Jika engkau tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, saya akan membunuhmu dengan ini." Ali menjawab, "Bahkan jika kalian ingin membunuhku, kalian ingin memotong leherku dengan itu, saya tetap mengatakan saya tidak tahu karena saya tidak tahu." Singkatnya, mereka berulang kali memaksa Ali untuk menjelaskan kemana perginya Nabi, tetapi dia tetap dengan tegas menjawab, "Tidak tahu."
Lalu Ali ditarik keluar rumah oleh mereka sambil dikepung. Lalu ditanya oleh kelima pemuda itu dengan cara yang kejam. Namun dia tetap menjawab, tidak tahu. Kemudian ia ditarik dan dibawa ke dalam masjid. Di sana, dia dihujani tendangan, tamparan, pukulan, dan sebagainya, tetapi dia tetap menjawab, tidak tahu. Begitu seterusnya sampai lebih dari 1 jam Ali dianiaya oleh mereka. Namun pada akhirnya mereka membiarkannya pergi.